konflik dan kejahatan ataupun hal yang menyangkut penjarahan akan ada di 2021. Penjarahan besar, ada politik memanas, dan ada bahasa-bahasa yang mungkin sebenarnya secara politiknya mungkin pergantian presiden. Sudah mulai ada tara-taranya, mulai dari daerah, dari mulai ke atas, sudah mulai memanas semuanya. Memang akan ada pergantian, tapi dimulai dengan adanya penjarahan, keributan, hal yang sudah diupayakan pemerintah untuk meredam semuanya memang bisa, tapi tidak bisa maksimal dengan banyaknya pro dan kontra pemerintahan sekarang. Tapi kalau kita ngomong soal pembangunan memang bagus, tapi dari sebagian masyarakat merasa karena mereka tidak bisa hidup selainnya dan mereka tidak bisa menggais rezeki seperti itu. Yang saya maksud di preskon 2020 itu bahwa di tahun mendatang pergantian presiden di 2024 itu akan ada pergantian presiden, bukan presiden sekarang, bukan 2021, tapi di saat nanti pergantian presiden nanti di tahun 2024 akan ada ganti presiden, bukan 2021 ganti presiden ya. Dan akan ada perubahan reshuffle kabinet. Saya bilang di 2020 bahwa di 2021 akan ada politik memanas dan akan bergantian reshuffle kabinet, ada beberapa menteri diganti. Ada saya jelaskan juga di beberapa media juga bahwa itu bukan seperti itu maksudnya. Pergantian presiden di tahunnya nanti di 2024 nanti, bukan 2021. Cuman kalau di 2021 memang ada politik memanas dan ada perubahan dari reshuffle kabinet. Khusus untuk Mbak Yu yang mengaku dirinya adalah paranormal. Bullshit tuh buat ramalan-ramalannya, bullshit. Ini provokasi loh. Provokasi. Orang jadi dibenarkan ketika nanti terjadi kerusuhan, orang merasa dibenarkan. Kan sudah diramalkan. Come on lah. Mbak, kalau Anda mengatakan itu lalu Anda ralat presidennya nanti, maksud saya berubahnya tahun 2024, itu bukan ramalan. Itu pemilu namanya. Saya bilang itu bohong. Ramalan Anda bohong. Kalau Anda mau ngeramal artis-artis ya silakan lah. Kalau mau ngeramal yang lain ya udahlah. Kenapa saya berani bilang bohong? Dan apa saya nggak takut bilang gitu? Di agama saya sekarang itu nggak boleh percaya begituan. Itu di agama saya sekarang. Di agama saya yang kemarin nggak boleh juga percaya hal seperti itu. Nah saya mau tanya, orang-orang yang percaya seperti ini agamanya apa? Konflik dan kejahatan ataupun hal yang menyangkut penjarahan akan ada di 2021. Secara politiknya mungkin pergantian presiden, penjarahan besar, ada politik memanas, dan ada bahasa-bahasa yang mungkin sebenarnya pergantian presiden. Sudah mulai ada tara-taranya, mulai dari daerah, dari mulai ke atas, sudah mulai memanas semuanya. Memang akan ada pergantian, tapi dimulai dengan adanya penjarahan, keributan, hal yang sudah diupayakan pemerintah untuk meredam semuanya memang bisa, tapi tidak bisa maksimal dengan banyaknya pro dan kontra pemerintahan sekarang. Tapi kalau kita ngomong soal pembangunan memang bagus, tapi dari sebagian masyarakat merasa karena mereka tidak bisa hidup selainnya dan mereka tidak bisa menggais rezeki seperti itu. Apa yang kau takutkan, apa yang kau pikirkan, itu yang menimpa engkau. Jadi ketika manusia terserap energi negatifnya untuk mempercayai, untuk meyakini, dan itu terjadi. Nah, hal yang sama yang mau dibuat dengan ramalan ini. Dan untuk ini saya katakan ini ramalan berbahaya. Dan saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai seorang pendeta, saya sebagai seorang pengikut Kristus menantang Mbak Yu ini untuk kita buktikan ramalanmu yang betul atau Tuhan Yesus saya yang lebih hebat. Dan saya pastikan di dalam nama Yesus ramalannya dibatalkan.
Dan saya pastikan di dalam nama Yesus ini tidak akan terjadi. Dan saya pastikan Tuhan Yesus saya adalah Allah yang luar biasa akan menjaga bangsa ini. Karena bicara tentang presiden, maka buat saya adalah kehormatan bangsa. Dan untuk itu, kita orang Kristen dipanggil untuk mendoakan pemerintah, mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Dan saya bersama dengan hamba-hamba Tuhan lainnya berjanji di hadapan Tuhan untuk berdoa bagi Bapak Presiden, berdoa buat Indonesia. Sehingga ramalanmu itu adalah ramalan yang kosong. Ramalanmu itu adalah ramalan yang tidak terbukti. Ramalanmu itu tidak akan terjadi di dalam nama Yesus. Dan sebagai hamba Tuhan, saya akan menantang saudara untuk membuktikan ramalan mana yang betul. Apakah ramalanmu ataukah doa orang-orang benar, doa orang-orang beriman, apapun agama mereka. Kita akan berdoa bersama. Dan saya sebagai hamba Tuhan menyatakan bahwa Indonesia tetap akan aman. Bapak Presiden Jokowi tetap akan terlindungi oleh Tuhan. Tidak akan ada kerusuhan-kerusuhan, penjarahan-penjarahan seperti yang kau ucapkan itu.